Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5585. Lakukan saja dan semuanya berakhir. Kemenangan cepat. Pukul saja dengan cepat. Berjalan. Dengan perintah, semua orang menghilang ke dalam kehampaan dan dengan cepat mendekati kota Fengdu. Dengan derap terus-menerus, segera kota-kota kuno dan besar muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya di kejauhan. Mata ciptaan Qin Chen terus terbuka. Lihat ke depan. Dalam kehampaan, dia seperti melihat aura hantu membubung ke langit. Di ujung kota, Qin Chen tampak melihat bayangan hitam besar, mengaum ke dunia. Senang rasanya menjadi Kaisar Yama. Hati Qin Chen bergerak sedikit dan dia dengan cepat menghindari hantu di jalan. Setelah membuka mata ciptaan, dia paling cocok mengamati situasi musuh. Saat semua orang secara bertahap mendekati kota Fengdu, hati semua orang terangkat. Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya diam-diam telah tiba di luar kota Fengdu. Di luar kota Fengdu, banyak pembudidaya hantu berbaris dan perlahan memasuki kota, membentuk antrian panjang. Dan di luar seluruh kota, sebuah formasi kuno berdiri, menutupi seluruh kota Fengdu. Sebagai kota terbesar kedua di wilayah Shenluoyan dan lokasi jembatan Naihe. Banyak sekali pembudidaya hantu yang datang ke sini setiap hari di luar kota Fengdu untuk menerima ujian dan baptisan jembatan Naihe. Begitu mereka lewat, mereka bisa menjadi jenderal hantu di bawah komando 10 istana Yama ini. Suatu kehormatan. Jika itu terjadi di masa lalu, banyak pembudidaya hantu di dunia bawah belum tentu ingin bergabung dengan 4 kaisar agung. Namun, akhir-akhir ini dunia bawah sangat bergejolak. Banyak pembudidaya hantu yang samar-samar merasakan risiko kekacauan, jadi mereka ingin mencari paha seseorang supaya mereka dapat mengandalkan. Beberapa kultivator biasa juga ingin mencari kekuatan dengan kaisar sebagai pemimpin mereka. Jika tidak, sebelumnya tidak akan banyak orang di Pulau Taiyin yang ingin menyumbangkan pembudidaya hantu mereka ke Taiyin Mingnu, hanya untuk mendapatkan dukungan di dunia yang bermasalah ini. 2-4 kaisar besar yang tersisa telah menjadi pilihan terbaik bagi semua pembudidaya hantu untuk mencari perlindungan. Di luar seluruh kota Fengdu, gunung hantu dan lautan hantu dipenuhi oleh para pembudidaya hantu yang mengantri untuk mencoba bergabung dengan domain Shenluo Yama, dan itu sangat ramai. Kapan 10 istana di bawah komando Kaisar Yama menjadi begitu semarak? Melihat begitu banyak pembudidaya hantu yang mengantri untuk melihat mereka, Kaisar Netherworld mendengus dingin dan terlihat sangat jelek. Suatu ketika, dia memiliki banyak orang kuat yang mengikutinya. Jangan bicara omong kosong. Qin Chen melihat formasi besar di luar kota Fengdu dan sedikit mengernyit. Ini adalah rintangan pertamanya melawan Kaisar Yanmo. Jika dia ingin berurusan dengan Kaisar Yanmo, dia harus maju ke kota Fengdu, dan untuk memasuki kota Fengdu, dia harus lulus sertifikasi di gerbang kota. Jika tidak dia akan diserang oleh Kaisar Yanmo. Formasi pertahanan kota Fengdu. Meskipun formasi di luar kota Fengdu sangat kuat, Qin Chen tidak takut akan hal itu, tetapi jika dipatahkan dengan paksa, itu pasti akan membuat Kaisar Yama khawatir dan menyebabkan masalah yang tak terhindarkan pada rencananya. Molly, aku serahkan padamu. Qin Chen menoleh dan berkata dengan dingin kepada Molly. Sial, kenapa aku lagi? Molly mengutuk dengan marah di dalam hatinya, tapi tetap diam. Dia berkata kepada Qin Chen dan yang lainnya, "Oke, kamu bisa tenang dan ikuti aku." Begitu dia selesai berbicara, Molly memancarkan aura dingin dan memimpin semua orang dengan cepat mendekati gerbang kota Fengdu. "Siapa kamu?"
Beraninya kamu terbang ke sini. Ini kota Fengdu, dan kamu tetap tidak mau berhenti. Apakah kamu mencari kematian? Melihat Molly dan yang lainnya dengan arogan terbang di atas kepala semua pembudidaya hantu dan tiba tepat di depan pintu. Para pembudidaya hantu yang menjaga gerbang kota tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan ledakan aura menakutkan muncul dan menyelimuti kota. Molly dan beberapa lainnya. Suara mendesing. Pemimpinnya adalah seorang pembudidaya hantu yang memancarkan aura kaisar semu. Dia memandang Molly dan yang lainnya dengan mata dingin dan niat membunuh. Setelah merasakan aura Molly dan Qin Chen dan orang lain di belakangnya, dia tiba-tiba terkejut. Dengan status kuasi kaisarnya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa sekelompok orang di depannya tidak mudah untuk diganggu. Kamu begitu lancang sampai kamu tidak mengenaliku. Mengapa kamu tidak segera membuka gerbang kota? Aku ada urusan penting denganmu, Tuan Yama. Molly mengerutkan kening, dan segera mendengus dan berkata, "Boom!" Aura samar kaisar mekar dengan tenang dari tubuhnya, tetapi itu dikendalikan dengan baik dalam jarak yang sangat kecil. Agar tidak membuat khawatir Kaisar Yama di kota Fengdu. Kaisar ini, Tuan Yama, Raja Hantu terkemuka terkejut ketika mendengar ini. Dengan tingkat kultivasinya, dia dianggap sebagai salah satu pembudidaya hantu terbaik di wilayah Senluoyan. Tentu saja, dia tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas kota Fengdu adalah Kaisar Yan Mo, lagi pula, pembudidaya hantu biasa bahkan tidak dapat ditemukan di kota Fengdu. Kaisar bahkan tidak tahu kapan dia berkuasa. Saya ingin tahu siapa seniornya, mengapa Anda ingin bertanya kepada Tuan Yan Mo? Saya akan segera memberitahu Tuan Yan Mo. Sebelum Raja Hantu dapat menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen tiba-tiba berteriak. Kamu begitu tidak terkendali, apakah Anda berbicara dengan kami? Apa yang Anda katakan, Tuan? Kami, Tuan, adalah orang kepercayaan Istana ke-10. Kami datang ke kota Fengdu dalam perjalanan ini untuk mengikuti keputusan rahasia Tuan Yamadi dari Istana ke-10. Kami memiliki kebutuhan khusus. Kita harus bertemu langsung dengan Tuan Yama. Kenapa kamu berani menghentikanku? Mengapa kamu tidak segera membuka gerbang kota dan biarkan aku menunggu di dalam? Jika terjadi sesuatu, apakah kamu mampu membelinya? Qin Chen penuh dengan niat membunuh, dan aura kaisar semu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama pena tak terlihat perlahan muncul di tangannya. Memancarkan aura mengendalikan hidup dan mati. Pena Hakim. Raja Hantu yang kuat itu terkejut. Sebagai kaisar semu di bawah komando Kaisar Yama dari Istana ke-10, dia sangat akrab dengan aura Pena Hakim. Ini adalah satu-satunya orang yang mengikuti Tuan Yama Istana ke-10 sepanjang tahun dan memahaminya secara mendalam. Hanya Jenderal Hantu yang disukai oleh Kaisar Yama Aula ke-10 yang akan diberikan. Harta karunku. Setidaknya dia yang mengikuti Kaisar Neraka di Aula ke-10 belum pernah dikaruniai harta karun sebesar itu sejauh ini. Pada saat ini, Molly juga mendengus dengan tepat dan berdengung. Aura dingin muncul dari tubuhnya. Aura ini memancarkan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati yang membuat jantung berdebar-debar. Itu adalah aura Tao yang dikembangkan oleh ke-10 Aula Kaisar Yama. Molly pernah melahap proyeksi Aula ke-10 Kaisar Yama, dan setelah menguasai sebagian dari asalnya, tidak sulit untuk sekadar mensimulasikan aura Tao-nya. Mendesis. Nafas ini menghilang, dan Raja Hantu itu langsung merasa seolah-olah dia terjerat oleh ular berbisa yang dingin, dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Aura Tuan Yama dari Istana ke-10, kekuatan Taoisme ini setidaknya merupakan warisan pribadi Tuan Yama dari Istana ke-10. Raja Hantu itu begitu ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya dan buru-buru berkata, ternyata yang mulia yang ada di sini. Bawahan saya yang memiliki penglihatan dan tidak mengenali Mingxian. Tolong undang saya, yang mulia. Berdengung. Gerbang kota di belakangnya langsung terbuka. Mendengus.
Molly mendengus dingin dan langsung memimpin Qin Chen dan rombongannya ke kota Fengdu. Setelah mereka pergi, seluruh tubuh Raja Hantu terasa lemas, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin, dan dia diliputi rasa takut yang tak ada habisnya. Sial, aku sudah gila. Pihak lain menjelaskan tujuannya, tapi dia masih berani mempertanyakannya. Bukankah ini hanya mencari kematian? Faktanya, dia juga tahu betul bahwa berjaga di tempat seperti kota Fengdu hanyalah formalitas di dunia bawah selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di wilayah Empat Kaisar Agung. Itu hanya rutinitas, siapa sangka akan seperti ini. Tuan, dari mana asal-usul orang-orang itu tadi? Tuan, biarkan saja mereka pergi tanpa menyelidikinya dengan cermat. Salah satu bawahannya mau tidak mau bertanya, apakah Anda ingin memberitahu Tuan Yama? Diam, Raja Hantu berkata dengan wajah pucat, kamu tidak boleh bertanya, jangan bertanya. Raja Hantu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kota Fengdu, merasa tidak nyaman di hatinya. Lupakan saja, lebih baik tidak terlibat dalam masalah-masalah besar. Di kota Fengdu, Qin Chen dan rombongannya berhenti, dan Kaisar Simei berkata dengan heran, apakah kita akan masuk sekarang? Dia mengira wilayah di bawah komando Empat Kaisar Agung dijaga ketat, tapi siapa sangka akan seperti itu. Kaisar Netherworld mencibir, haha, dunia bawah sudah terlalu lama damai, dan Empat Kaisar Agung telah menjaganya selama bertahun-tahun. Siapa sangka seseorang akan berani menimbulkan masalah di wilayah Empat Kaisar Agung. Molly tersenyum di samping. Bukankah itu karena aku? Jika saya tidak menunjukkan kepada Anda aturan 10 istana neraka, apakah Anda bisa masuk dengan mudah? Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa Qin Chen, yang juga menguasai aturan 10 istana neraka, membiarkan dirinya memimpin. Karena statusnya sebagai Kaisar Agung jauh lebih menakutkan daripada status Qin Chen sebagai Kaisar Kuasi. Hehe. Memikirkan hal ini, Molly tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan, rahasia semuanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia langsung disela oleh Qin Chen. Oke, berhenti bicara omong kosong dan bertindak sesuai rencana. Suara Qin Chen dingin dan tegas, sangat serius. Molly. Rumput. Pada saat ini, mata ciptaan Qin Chen dengan cepat memindai seluruh kota Fengdu. Aura Kaisar di area inti menjadi lebih intens dan menakutkan, menutupi dunia seperti awan gelap. Aura Kaisar semacam ini, memang jauh lebih menakutkan daripada Simei dan yang lainnya. Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Dia tidak banyak melihat ke arah Kaisar Yama, tetapi melihat ke arah Sungai Wangchuan di sisi lain, di mana jembatan gelap membentang di area itu, memancarkan aura mengerikan. Selain itu, di seluruh kota, masih ada aura kuat yang tidak aktif, yang semuanya merupakan kekuatan setingkat Kaisar. Setelah menonton beberapa saat, Qin Chen dengan cepat berkata, selain Kaisar Agung Yanmo, ada lusinan ahli tingkat kuasi Kaisar di kota Fengdu. Jika orang-orang ini digabungkan dengan formasi kota Fengdu, mereka juga dapat menyebabkan beberapa masalah, jika Anda mengambil tindakan. Jika Anda punya kesempatan, bunuh dia dengan cepat. Perintah Qin Chen dengan dingin. Kekuatan tingkat kuasi Kaisar mungkin sangat besar di tempat lain di dunia bawah, tetapi di sini, di Qin Chen, itu hanya dapat dianggap hampir tidak cukup. Tentu saja, setelah jumlahnya bertambah, dikombinasikan dengan beberapa formasi besar dan harta karun khusus, itu mungkin tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka, bagaimanapun. Ini juga merupakan salah satu base camp di domain Shenluo Yama. Perlu dicatat bahwa di kuil pembunuhan terbalik, Jialuo Mingzu dan yang lainnya mengandalkan formasi jiwa Dewa Empat Gajah untuk menjebak Kaisar Simei. Terkadang, jumlah Kaisar Kuasi yang kuat juga dapat menimbulkan masalah bagi Kaisar. Semuanya, ikuti aturannya, Molly, dan bersiaplah di tempatmu, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Kata-kata itu jatuh.
Qin Chen tidak tinggal lama di sini dan dengan cepat terbang menuju jembatan Naihe, meninggalkan Molly sendirian. Sial, ini aku lagi. Molly mengutuk dengan marah di dalam hatinya, tapi segera menghilang ke dalam kehampaan, dengan hati-hati mempelajari rute antara Kaisar Yama dan jembatan Naihe. Mencari tempat yang bagus untuk menyergap secara diam-diam. Meski dia sedikit tidak senang, entah kenapa, Molly masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Selama periode bekerja sama dengan Qin Chen, dia merasa lebih santai dari sebelumnya. Di masa lalu, di benua Tianwu, di surga, dan di alam semesta asli, dia selalu gemetar dan bersembunyi di Tibet. Bagaimana dia bisa merasa begitu santai dan lugas seperti saat ini? Ambil tindakan, bahkan serang Kaisar Agung di bawah 4 Kaisar Agung. Belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, saya masih membutuhkan bantuan Qin Chen nanti. Apa yang harus dilakukan dengan begitu banyak pemikiran? Lakukan saja dan itu saja. Saat ini, langit gelap. Tentu saja, bagi Qin Chen dan lainnya, tidak masalah apakah langit berwarna abu-abu atau tidak. Secara bertahap, Qin Chen memimpin Kaisar Netherworld ke sebuah jembatan. Melihat dari udara, dia melihat jembatan itu membentang di sungai panjang yang memancarkan energi yin yang tak ada habisnya. Dan ada banyak hantu yang melintasinya di jembatan. Bab 5586. Siapa yang melakukannya? Jembatan Naihe adalah harta terbesar Kaisar. Qin Chen sedikit mengernyit saat dia melihat jembatan kuno di depannya. Nah Qin Chen, ini jembatan Naihe. Harta karun ini luar biasa dan bisa membuat para penggarap hantu melupakan kehidupan masa lalu dan masa kini. Setiap penggarap hantu yang berjalan melalui jembatan Naihe ini akan setia sepenuhnya kepada istana ke-10 Kaisar Yama. Kaisar Netherworld agak dia berkata dengan mata panas. Dengan statusnya, tidak banyak harta karun yang dia sukai di seluruh wilayah Senluoyan, dan jembatan Naihe ini pasti salah satunya. Saat ini, mata Qin Chen tertuju pada 4 aura menakutkan di kedua sisi jembatan Naihe. Di kedua sisi jembatan Naihe, ada 2 kaisar kuasi yang kuat duduk di sana, memancarkan aura yang menakjubkan. Si Mei, kamu dan aku, Tai Yin dan Yuming, kalian berdua bisa menghadapi Kaisar Semu di sisi lain tanpa ketahuan. Lebih baik jangan sampai ketahuan dengan mudah. Mata Qin Chen berbinar. Hei, Nak Qin Chen, kamu terlalu meremehkanku. Jika kamu masih bisa terkena semut kuasi Kaisar, maka aku tidak perlu berkeliaran di dunia bawah ini lagi. Sebaiknya aku pukul saja dia sampai mati. Kaisar Netherworld terkekeh. Jangan gegabah. Qin Chen berteriak rendah dan menyipitkan matanya, lakukan. Begitu kata-kata itu jatuh, Qin Chen melangkah keluar dalam sekejap, dan celah spasial muncul di kehampaan di depannya, sekelompok orang melangkah ke dalamnya dan tiba-tiba menghilang. Sangat tenang. Di jembatan Naihe sekelompok penggarap hantu sedang berjalan, banyak penggarap hantu yang tidak tahan dengan kekuatan jembatan Naihe, mereka menjerit dan terbakar di tempat. Langsung berubah menjadi kekuatan hantu murni, menyatu ke dalam jembatan Naihe, dan menjadi jembatan Naihe. Menjembatani. Makanan. Di kedua sisi jembatan Naihe, terdapat 2 kaisar kuasi yang duduk bersila di setiap sisi, seluruh tubuhnya menyatu dengan aura jembatan Naihe, menjaga para penggarap hantu di jembatan. Pada saat ini, 2 raja hantu kuasi kaisar di satu sisi tiba-tiba membuka mata dan saling memandang. Tubuh agung seperti gunung tiba-tiba melayang ke udara. Ada ketakutan di wajah kedua raja hantu itu. Apa yang terjadi? Pada saat sebelumnya, entah kenapa mereka merasakan aura berbahaya muncul di benak mereka, kekuatan di sekitar jembatan Naihe sepertinya mengalami sedikit fluktuasi. Seolah-olah ada benda asing yang masuk. Jembatan Naihe berada di bawah pengawasan mereka, secara teoritis tidak mungkin ada yang bisa lepas dari persepsi mereka dan membobol jembatan Naihe. Dan pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba muncul di atas kepala kedua raja hantu.
Bahkan saat ini, kedua sosok itu diam. Qin Chen tertahan tanpa gejolak apapun, dan Kaisar Simei juga diam. Ketakutan. Rakyat. Di seberang jembatan Naihe, tiba-tiba terjadi gejolak peraturan. Kedua pembudidaya hantu itu tiba-tiba melihat ke sana, sedikit terkejut, apakah benar-benar terjadi sesuatu di seberang jembatan? Apakah seseorang benar-benar menerobos masuk? Apakah kamu bercanda hal seperti itu bisa terjadi di kota Fengdu? Siapa ini? Siapa yang berani membuat masalah di sekitar jembatan Naihe dan tidak takut dihukum berat oleh Lord Yama setelah dia mengetahuinya? Gila. Kedua raja hantu itu terkejut, namun mereka tidak terlalu khawatir. Lagi pula, di kota Fengdu, terutama di dekat jembatan Naihe, tidak ada yang berani bertingkah liar. Mereka hanya bingung dan penasaran, siapa yang membuat masalah di seberang sana. Pada saat ini, di langit di atas, Qin Chen tiba-tiba muncul di tangan pedang pembunuh terbalik, dan menebas dua raja hantu dengan kecepatan tercepat dan terkuat. Ledakan. Cahaya pedang hitam legam langsung bersinar di sekitar jembatan Naihe, seperti bulan sabit gelap yang tiba-tiba bersinar dan menutupi dua raja hantu di bawah. Saat cahaya pedang yang menakjubkan itu menyala, perasaan krisis yang kuat langsung terpancar ke benak kedua raja hantu, membuat kedua raja hantu itu terkejut dan ketakutan. Namun sebelum kedua raja hantu itu sempat bereaksi, kekuatan pesona yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari benak Kaisar Simei. Dua anak kecil, tidak terjadi apa-apa di sini, tidak perlu ribut-ribut, jangan bergerak. Samar-samar, sepertinya ada suara berkabut yang muncul di benak mereka. Kedua raja hantu itu terkejut dan hendak melihat ke atas, tetapi ketika suara ini muncul di benak mereka, mata mereka tiba-tiba menjadi seperti kesurupan. Tidak perlu ribut. Jangan bergerak. Kedua raja hantu itu sedikit bingung, kenapa mereka tidak bergerak. Sepertinya ada fluktuasi dan bahaya yang datang dari atas kepalaku, kenapa aku tidak bergerak? Jika Anda tidak bergerak, tidak akan terjadi apa-apa, bukan? Engah. Suara pemotongan lembut terdengar, dan tubuh salah satu raja hantu langsung terkena pedang dewa pembunuh balik Qin Chen. Sama seperti memotong melon dan sayuran, tubuh raja hantu meleleh dalam sekejap. Di bawah teror Qin Chen pedang dewa pembunuh balasan, niat membunuh itu langsung diubah menjadi kekuatan aturan yang murni. Ledakan. Tubuhnya langsung runtuh, dan jiwa raja hantu yang kuat serta aura aslinya runtuh tepat ketika Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar, dia ingin menyingkirkan sumber dan jiwa aslinya. Berdengung. Dari asal dan jiwa, aura yang sangat aneh dan istimewa tiba-tiba memenuhi udara, dan itu benar-benar menahan kekuatan Qin Chen untuk sesaat. Apa? Qin Chen sedikit terkejut. Matanya berkilat, dan dia bisa melihat sekilas bahwa jiwa dan asal-muasal Kaisar Semu ini sebenarnya memiliki hubungan khusus dengan jembatan Naihe. Yang membuatnya tidak dapat menangkap jiwa dan asal-usulnya secara instan. Tidak bagus. Pada saat ini, Raja Hantu lain sepertinya dilindungi oleh kekuatan jembatan Naihe, dan dia terbangun dalam sekejap. Sial, ada serangan musuh. Raungan ketakutan dan marah keluar dari mulutnya, dan matanya ngeri. Pada saat ini, dia sudah merasakan bahwa Raja Hantu lain di sampingnya telah kehilangan nafas dan mati. Jika bukan karena perlindungan kekuatan jembatan Naihe, dia mungkin akan tenggelam dalam kekecewaan khusus yang dia alami sebelumnya. Siapa ini? Dalam keterkejutan dan kemarahan, Raja Hantu tiba-tiba naik ke langit, mengaum dan mencoba mengaktifkan kekuatan di jembatan Naihe. Berdengung. Di jembatan Naihe yang kuno, kekuatan khusus tiba-tiba muncul. Mata Qin Chen menjadi dingin. Dia bahkan tidak menunggu lawan mengaktifkan kekuatan jembatan Naihe. Pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya telah berubah menjadi energi pedang yang aneh dan menebas. Dia mengangkat pedang dan menjatuhkannya dengan kecepatan tak terbatas. Potong dengan satu pedang. Pedang ini membelah celah yang sangat terang di kehampaan yang gelap, dan cahaya pedang memantulkan seluruh dunia.
Kematian. Tidak. Raja hantu itu menjadi pucat karena ketakutan. Siapa dia? Dari mana datangnya pendekar pedang terbaik di kota Fengdu? Pedang ini terlalu kuat. Tingkat budidaya Qin Chen sudah lebih tinggi dari Raja Hantu. Jika Raja Hantu tidak berada di jembatan Naihe, menjaga tempat ini sepanjang tahun, dan memiliki hubungan khusus dengan jembatan Naihe, dan dilindungi oleh jembatan Naihe, Qin Chen mungkin bisa membunuhnya dengan telapak tangan biasa. Pegang orang lain di tangan Anda. Tapi sekarang, bahkan jika orang ini terintegrasi dengan jembatan Naihe, dia sama sekali tidak mampu menahan serangan Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen menebas dengan pedangnya dan menyerang lawan dengan seluruh kekuatannya. Raja hantu ini baru saja bergabung dengan jembatan Naihe, dan hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan ledakan keras pedang Qin Chen meledakkan tubuhnya. Dewa kecil. Dengan teriakan nyaring, mata Qin Chen dingin, dan pedang ilahi di tangannya mekar dengan pelangi, dan itu langsung terjerat dalam asal-usul dan jiwa dua raja hantu. Awalnya, Qin Chen ingin menangkap asal-usul dan jiwa, tetapi sekarang dia tidak bisa mengendalikannya begitu banyak, jadi sebaiknya biarkan saja ditelan oleh pedang ilahi pembunuh terbalik. Ya Tuan! Sebuah suara seperti susu datang dari pedang ilahi anti pembunuhan. Dengan raungan, kekuatan niat membunuh yang mengerikan tercurah, menghancurkan dua asal-usul dan kekuatan pelindung jembatan Naihe di atas jiwa. Itu langsung dihancurkan, dan pada saat yang sama, kedua sumber dan jiwa itu ditelan seluruhnya. Dalam sekejap, ledakan. Terkejut oleh niat membunuh yang mengerikan pada pedang ilahi pembunuh terbalik, seluruh jembatan Naihe bergetar hebat. Dan kali ini, di sisi lain jembatan Naihe, serangan Kaisar Netherworld dan Tai Yin Mingnu berakhir. Dengan keras dua nafas dingin yang menakutkan lewat. Dua raja hantu kuasi Kaisar di sisi lain jembatan Naihe juga runtuh dan jiwa mereka tersebar. Langsung dilahap oleh tawa ganas Kaisar Netherworld. Ya, jembatan Naihe ini memang merupakan harta paling berharga di alam Shenloyan. Di bawah pemeliharaannya, dua semut kuasi Kaisar kecil ini benar-benar dapat membuatku pulih. Kaisar Netherworld tersenyum garang, menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika kata-katanya jatuh, aturan jalan itu langsung menghilang di kedua sisi jembatan Naihe. Membuat khawatir para praktisi dan pembudidaya hantu di jembatan serta banyak pembudidaya hantu yang berbaris di bawah jembatan untuk mencoba melangkah ke jembatan Naihe. Mereka melihat kekuatan hukum jalan yang melonjak dalam kehampaan, dengan ekspresi kebingungan dan kebingungan di wajah mereka. Bagaimana situasinya? Dari mana datangnya hukum jalan besar yang begitu kuat? Penyebaran hukum besar semacam ini hanya bisa dilepaskan ketika seorang pembudidaya hantu kuasi Kaisar yang kuat jatuh. Mungkinkah itu di antara 4 raja hantu kuasi Kaisar yang menjaga Naihe? Bridge, adakah penggarap hantu yang jatuh? Dan mereka terkejut. Tiba-tiba, di pusat kota Fengdu di kejauhan, sosok menakutkan langsung muncul di langit, dengan sedikit kebingungan dan kemarahan, dan berteriak dengan marah, "Siapa? Siapa yang membunuh Raja Hantu Boneka Brutal dan yang lainnya? Siapa yang menyebabkan masalah di jembatan Naihe?" Boom! Bersamaan dengan suara gemuruh, aura Kaisar yang sangat menakutkan naik ke langit dalam sekejap, mengguncang dunia. Suara gemuruh menyebar dengan cepat dan menyebar ke seluruh kota Fengdu dalam sekejap, langsung membuat khawatir banyak pembudidaya hantu di kota Fengdu. Apa? Seseorang membuat masalah di jembatan Naihe dan membunuh Raja Hantu Boneka Kejam yang menjaga jembatan Naihe. Jangan bercanda, ini kota Fengdu, kota hantu terbesar kedua di wilayah Shenloyan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Boom boom boom. Bersamaan dengan raungan ini, aura kuasi Kaisar yang menakutkan langsung ditransmisikan dari kota Fengdu. Di antara mereka, beberapa aura Raja Hantu Kuasi Kaisar berada sangat dekat dengan jembatan Naihe. Mereka segera bergegas menuju jembatan Naihe dan melihatnya dengan ketakutan di wajah mereka.
Namun kepanikan di hati mereka belum mereda. Namun pada saat ini, tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba menyambar salah satu raja hantu kuasi kaisar. Ledakan. Raungan besar kali ini tidak ditutup-tutupi. Dan banyak pembudidaya hantu di seluruh kota Fengdu melihatnya. Mereka melihat tubuh besar raja hantu kuasi kaisar dihancurkan dan meledak dalam sekejap menghancurkan dunia. Segera setelah itu, telapak tangan menutupi dunia dan jiwa dihancurkan dengan keras. Asal-usul Raja Hantu Kuasi Kaisar ini jatuh. Sebelum jatuh, ia menghilang seketika dan langsung ditelan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.